Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dahri dari kelompok 11 selaku pemateri pertama. Judul dari materi kelompok kami yaitu efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Baik, langsung saja. Definisi dari efisiensi alokasi yaitu ekonomi Islam mazhab mainstream menggunakan definisi efisiensi yang sama dengan definisi ekonomi neoklasik, di mana persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimasi. Pada perilaku konsumen tunggal, efisiensi dicapai dengan mengalokasikan anggaran tertentu pada kombinasi barang dan jasa yang memaksimumkan kegunaan konsumen. Selanjutnya yaitu konsep efisiensi alokasi. 1. Konsep egalitarian, di mana setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Selanjutnya konsep Rawlsian, yaitu memaksimalkan utility orang yang paling miskin. 3. Konsep utilitarian, yaitu memaksimalkan utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. 4. Konsep market oriented, di mana hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Selanjutnya adalah contoh efisiensi alokasi. Contohnya seperti Jono dan Kirun mempunyai 10 unit makanan dan 6 unit pakaian. Awalnya Jono memiliki 7 unit makanan dan 1 unit pakaian, sedangkan Kirun memiliki 3 unit makanan dan 5 unit pakaian. Bagi Kirun, ia bersedia memberi 3 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Sedangkan bagi Jono, ia bersedia memberikan 1/2 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan. Karena Jono lebih menyukai pakaian daripada Kirun, maka keduanya dapat lebih tinggi utility-nya dengan melakukan pertukaran. Selama MRS atau Margin Rate of Substitution dari Jono dan Kirun berbeda, maka mereka akan terus melakukan pertukaran karena keduanya dapat meningkatkan utility-nya. Dengan kata lain, selain MRS yang berbeda, maka alokasi belum efisien. Alokasi efisien tercapai ketika MRS setiap orang sama. Jika Jono dan Kirun akan terus melakukan pertukaran untuk memaksimalkan utility. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Muhammad Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran, Prodi Akuntansi Syariah. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yang pertama yaitu Sinta Dahri. Adapun materi yang ia bawakan yaitu tentang efisiensi alokasi, konsep efisiensi alokasi dan contoh efisiensi alokasi. Nah, materi yang saya akan bawakan yaitu tentang distribusi pendapatan dan jenis-jenis distribusi pendapatan. Yang pertama itu distribusi pendapatan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada 2 nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanah kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan, disertai kewenangan untuk memiliki kejayaan tersebut. Proses distribusi pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral exogenity, signifikasi dan batas-batas tertentu. Di antaranya, yang pertama, sebagaimana utilitarianisme mempromosikan greatest good for greatest number of people, diharmonisasikan dengan pengertian halal haram. Pengertian manusia dan pengikat utility manusia adalah tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi. Yang kedua, sebagaimana libertarian dan Marxis, pertobatan dan penembusan dosa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkannya proses retribusi pendapatan. Yang ketiga, sistem retribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurang dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi atau gagal. Yang keempat, mekanisme retribusi berlaku secara istimewa karena walaupun ada realitas distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak demikian. Yang kedua itu jenis-jenis distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan dalam negara, dan yang kedua distribusi pendapatan dalam rumah tangga. Sekian materi yang saya sempat bawakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.